Mela Bu, dekat Bu. Oh iya Mbak Mela yang dekat, monggo ya. Bisa diundang lagi ya. Kemarin ada yang amin. Sehingga harapannya sekarang di era pandemi itu konsumen tidak cukup diberikan kepuasan. Kalau kita hanya memberikan istilahnya customer satisfaction itu sudah biasa. Semua banyak yang bisa. Tuntutannya adalah sekarang customer delight. Artinya apa? Mampu memberikan ya kesan yang luar biasa ya pada konsumen kita. Ya, kalau hanya kepuasan biasa, yang lain juga bisa. Nah, ada kesan yang istimewa apa ya dari Gmail ini. Ya. Juga bergesernya dari masyarakat atau konsumen itu dari ya, memenuhi kebutuhan menjadi memenuhi keinginan. Kalau hanya kebutuhan itu butuh makan, ada makanan apapun ya dinikmati. Tapi sekarang kan enggak, aku enggak mau kok makan ini. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, silakan nanti dikemas ya. Media digitalnya itu isinya ya memenuhi keinginan masyarakat. Oke, saya kira cukup ya. Saya mengambil waktu agak panjang karena tadi sambutan beberapa tidak ada ya. Jangan khawatir, saya juga tidak akan lama-lama. Nanti mengganggu isi materi yang akan disampaikan biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan sukses, lancar, berkah ya. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Arbainah selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan arahan, doa, dan semangatnya untuk kami agar terus berkarya dan menyadari kewajiban kami sebagai dosen. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sepertinya dari P3M, Kepala P3M Bapak Tejo Mulyono sepertinya sudah bergabung dengan kami. Selamat pagi Pak Tejo. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, Bapak Ibu, karena beliau sudah bersama kami persilahkan untuk Bapak Dr. Insinyur Tejo Mulyono MT selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara PKM pada pagi hari ini. Kepada Pak Dr. Insinyur Tejo Mulyono, kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, ya? Oke, Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para peserta webinar di tim PKM Akuntansi. Yang terhormat Ketua UMKM Gema Ibu Tia Herliani Setiawati, yang terhormat Ibu Lurah Gedawang mungkin yang bisa mewakili di situ karena tadi disampaikan tidak hadir di sini. Kemudian yang saya banggakan dan saya hormati Ketua tim PKM dan tim PKM sendiri. Yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Siti Arbainah dan para peserta webinar tentang pemanfaatan media digital. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberi kesempatan dan kesehatan kita bisa hadir dalam pertemuan webinar pemanfaatan media digital ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan dari P3M Polines, ini bahwa Politeknik Negeri Semarang itu wajib menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan Akuntansi. Dan salah satunya wajib harus para dosen, terutama ini adalah dosen muda, ini wajib untuk
melaksanakan dari pengabdian kepada masyarakat. Dan ini PKM-nya adalah PKM Mandiri. Nah, ini kami juga support, ada skim yang terkait dengan PKM Mandiri, dan nanti sebentar lagi juga ada pengumuman dari Politeknik Negeri Semarang untuk ikut di dalam pelaksanaan 2 Tridharma, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dana dari DIPA Polines. Nanti bisa ditindaklanjuti. Yang selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan, karena ini pada musim pandemi, jadi ini di P3M itu mengharapkan, karena ini sudah terkait dengan informasi surat edaran dari DRPM Dikti, bahwa arahnya itu tidak hanya pada pelatihan dan pendampingan, tetapi sudah arahnya ke arah hilirisasi, yaitu pemanfaatan dari hasil penelitian yang diterapkan pada masyarakat. Dan dari pimpinan kita diberi arahan untuk P3M itu mengarah kepada penerapan teknologinya. Jadi nanti yang kita sampaikan tadi, tapi saya melihat dari judulnya itu adalah pemanfaatan media digital. Sebetulnya apakah enggak media online? Karena media digital itu kan belum tentu online, tetapi kalau media online pasti digital. Ya. Mungkin ini yang mungkin digarisbawahi dulu, nanti coba ada bisa didiskusikan dulu. Tapi enggak apa-apa, tapi ini kaitannya dengan terapannya kepada masyarakat. Jadi arah pimpinan itu harus ada manfaat yang harus disampaikan kepada masyarakat atau industri. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari tim PKM akuntansi pelaksanaannya tidak hanya pada online saja, tapi juga harapannya pada offline. Mohon maaf, Pak Tejo. Mohon maaf, Pak. Anggut ya? Oh, nggih, sewu. Nah, untuk yang P3M, jadi ini kebanyakan PKM-nya, para dosen-dosen yang sudah senior-senior itu adalah membuatkan suatu teknologi, kemudian disampaikan kepada UMKM-nya atau masyarakatnya, kemudian didampingi supaya bisa untuk menjalankan hasilnya itu. Tapi kalau kaitannya dengan kita membuatkan media, harapannya tadi tidak hanya di online saja, tapi adalah di offline. Offline itu kali ini pendampingan untuk bisa ini loh caranya, misalnya untuk media untuk pemanfaatan media online ini. Jadi harapannya dari UMKM itu nanti bisa langsung menjalankan. Jadi kalau misalnya seperti ini, makanya itu ada kuliah yang menggunakan daring ini banyak kelemahannya. Jadi kadang-kadang mahasiswanya itu juga kurang paham. Walaupun kita memberikan secara teori, maka oleh karena itu di Politeknik itu kan harusnya ke arahnya ke skill. Jadi ini bisa diharapkan nanti untuk yang selain nanti ada materi tentang webinar ini, juga nanti timnya juga bisa arahnya ke arah online untuk para UMKM-nya itu nanti bisa menjalankan webnya atau misalnya media online-nya itu dengan lancar gitulah. Itu, dan ditambah lagi yang terkait di sini adalah nanti tidak hanya pada pengabdian pada satu UMKM saja. Harapannya adalah ada suatu wilayah binaan. Kalau bisa ada wilayah binaan di Kota Semarang. Di P3M sudah ada wilayah binaan itu di Sumowo, di Kabupaten Semarang, di daerah dekat Solotigo. Dan ada juga nanti ada wilayah binaan di Pekalongan, ada wilayah binaan di Kendal. Jadi ada wilayah binaan ini kalau di Kota Semarang juga ada. Nih harapannya dosen-dosen muda ini untuk di daerah Gedawang. Ini tadi UKM Gema, ya. Gema itu Gedawang maju. Ini harapannya juga maju. Harapannya dengan pendampingan oleh tim PKM dari akuntansi ini harapannya bisa maju. Apa produk-produknya? Ini saya tadi belum tahu tentang produknya dari UMKM Gema Gedawang Baru. Gedawang Maju ya. Jadi ini produknya apa, nanti harapannya bisa
ditingkatkan sampai nanti bisa mandiri, maksudnya gitu. Mungkin packaging-nya kayak apa, nanti harusnya tim dalam PKM itu tidak hanya satu jurusan, tapi harus berbagai multidisiplin ilmu. Misalnya di UMKM Bedawan nanti ada kaitannya, ada alat yang harus masih manual, harus ada lebih otomatis, semi otomatis, maka bisa tim PKM dari akuntansi bisa menggandeng jurusan mesin, bisa menggandeng jurusan elektro. Nah, ini bisa menerapkan betul ilmu-ilmunya itu untuk pemanfaatan kepada masyarakat dan industrinya. Harapannya itu, dan bisa jadi nanti tim PKM akuntansi bisa mengajukan lagi, ini karena nanti ada pengumuman dana paling lambat tanggal 31 Maret ya. Nah, ini bisa nanti di daerah Ngedawang untuk bisa ditingkatkan, bisa sampai mandiri. Bukan hanya yang disampaikan Ketua Jurusan tadi, akuntansi tadi, tidak hanya ini selesai, tidak. Tapi harapannya sampai benar-benar UMKM Gema mandiri apa yang dibutuhkan, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan menghasilkan produk-produk itu. Produk itu tidak hanya dipasarkan saja, ada kalau pasarnya itu banyak, tetapi teknologinya itu masih manual, itu kan kewalahan juga. Maka harus teknologi apa yang dilakukan. Makanya tim PKM yang dari akuntansi mengajak dari jurusan lain untuk bisa membantu itu. Jadi bisa harapannya dari P3M itu benar-benar kalau kaitannya pengabdian, maka masyarakat, baik itu UMKM itu harus bisa mandiri. Harapannya seperti itu. Semarang belum mandiri, maka dibuat sampai mandiri. Harapannya dari P3M, dari Politeknik, mewakili dari pimpinan Politeknik seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari tim pengabdian PKM jurusan akuntansi nanti bisa menjalankan dengan lancar dan sukses selalu. Oleh moderator untuk membuka acara ini, maka bismillahirrahmanirrahim, acara untuk webinar dengan judul, judulnya adalah pemanfaatan media digital dalam rangka meningkatkan produk UMKM Gema di era pandemi pada hari Sabtu 6 Maret 2021 dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Tejo Mulyono MT selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas berkenannya untuk membuka dan memberikan arahan kepada kami untuk kegiatan PKM pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, sebelum kita menginjak ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu paparan dari pemateri, kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan video untuk foto bersama secara virtual yang akan diambil oleh tim panitia. Mohon Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kamera untuk sesi foto bersama yang akan diambil oleh tim panitia. Tim panitia tolong bersiap untuk mengambil gambar, dimulai dari slide pertama. Oke, sudah. Dilanjutkan ke slide kedua. Baik, dan slide selanjutnya yang ketiga. Sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak telah berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, acara selanjutnya memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang bergabung, kami mohon untuk dapat mengisi absensi kehadiran pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat dan juga menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Bapak Ibu, apabila sudah terpercik pertanyaan sebelum sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan,
sangat diperbolehkan untuk dapat menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat Zoom untuk nanti dapat disampaikan secara langsung pada sesi tanya-jawab. Dan akan ada door prize menarik bagi pertanyaan menarik pada sesi terakhir pada acara pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu pada materi pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Atif Windawati, SST MBA. Beliau merupakan dosen baru di jurusan akuntansi bisnis, pemilik dari Creative ID, yaitu yang bergerak di bidang fashion muslim, jilbab dan juga busana muslim. Kemudian merambah bisnisnya ke Greta Kids, untuk baju anak-anak dan juga main bareng Gantari. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau penasaran lebih detail dengan pembicara pertama kita, bisa langsung cek di Instagram Creative ID. Nah, followernya saya lihat sudah mencapai puluhan ribu, sehingga insya Allah tepat sekali kita pada pagi hari ini akan mendengarkan paparan materi terkait digital marketing beserta tipsnya langsung dari Ibu Atif. Langsung saja kepada Ibu Atif, kami persilahkan. Waktunya kurang lebih 45 menit, Bu. Monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Dina ya. Tidak sebegitunya ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya juga bukan pemain yang expert di sini, tapi saya juga masih banyak belajar. Tapi di sini memang karena saya ditugaskan, insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan materi mengenai digital marketing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kampus Politeknik Negeri Semarang, Dr. Insinyur Tejo Mulyono MT, yang saya hormati Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Siti Arba'inah SEMM, yang saya hormati pula Ibu Lurah Gedawang yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, yang saya hormati Ketua UMKM Gema, Ibu Diah Herliana Setiawati, kemudian yang saya hormati Ketua Tim PKM Mandiri, Ibu Rikawati, SE, MAK, AK, serta rekan-rekan Tim PKM Mandiri, dan seluruh peserta yang hadir yang berbahagia pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya yang masih perlu banyak belajar ini untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini mengenai pemanfaatan media digital dalam rangka meningkatkan pemasaran produk UMKM Gema di era pandemi. Saya izin share screen, ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, layar saya? Sudah. Ampun. Baik. Sesuai dengan judul, ya, di sini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan pemasaran produk di era pandemi. Jadi kalau kita lihat di era pandemi sekarang, ya, di era pandemi COVID-19 ini ada bisnis yang turun drastis bahkan bangkrut, ya. Di sini kita bisa lihat ada Aerie, kemudian kita juga Pizza Hut yang dulunya kita harus datang ke store untuk membeli produk Pizza Hut, tapi sekarang kita bisa menemukan produk Pizza Hut di pinggir jalan seperti itu, ya. Kemudian bisnis tadi, ya, ada yang turun drastis, namun sebaliknya justru ada bisnis yang semakin bertumbuh. Contohnya adalah bisnis tanaman. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang tanaman tuh harganya bahkan sangat mahal, ya, seperti itu, ya. Nah, kenapa kok bisa? Kuncinya adalah salah satunya adalah adaptasi. Nah, adaptasi di era new normal itu seperti apa? Yang pertama adalah go online. Go online itu berkaitan dengan bagaimana kita merespon perubahan sikap perubahan lingkungan, yang mana di era pandemi ini, ya, orang cenderung memang mengurangi keluar rumah, mengurangi atau
cenderung menjaga jarak, sehingga kita harus go online. Agar apa? Agar kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa bertemu, artinya bertemu, menemukan produk kita dengan konsumen meskipun tidak bertemu dengan secara langsung. Kemudian kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan minimal dengan 3M. Kemudian kita juga harus mengkampanyekan mengenai kebersihan dan higienitas produk yang kita miliki, especially kalau produk makanan, ya di situ kita harus sharekan bahwa produk kita ini betul-betul bersih dan higienis seperti itu. Kemudian inovasi distribusi produk, nah, seperti yang saya contohkan tadi di awal, contohnya adalah untuk Pizza Hut. Ya, kalau dulu kita harus datang ke store Pizza Hut untuk membeli produk Pizza Hut, tapi sekarang kita bisa lihat di jalan ada marketer Pizza Hut ya untuk menjajakan produknya seperti itu. Itu salah satu bentuk dari inovasi distribusi produk. Kemudian inovasi produk. Inovasi produk contohnya adalah kita harus bisa melakukan inovasi produk sesuai dengan yang dibutuhkan di era pandemi ini. Misalnya, contohnya kalau saya misalnya, contoh yang saya lakukan adalah saya sebenarnya fokus untuk menjual jilbab seperti itu, tapi karena di era pandemi ini ya penurunan penjualan itu terjadi sangat drastis. Oleh karena itu saya perlu melakukan inovasi produk, yang mana produk tersebut harus dibutuhkan di era pandemi ini. Misalnya saya memproduksi masker, kemudian saya memproduksi home dress atau daster misalnya, yang mana lebih dibutuhkan ketika pandemi ini karena orang lebih banyak beraktivitas di rumah, sehingga tidak lagi mengutamakan atau tidak lagi lebih banyak membeli jilbab, tapi lebih banyak membeli home dress seperti itu. Nah, di sini kita akan fokus ke bagian pertama ini yang mengenai go online. Nah, bagaimana sih potensi online untuk UMKM? Nah, di sini dari data ini kita bisa lihat bagaimana potensi online di Indonesia. Ya, lebih dari 50% penduduk Indonesia terkoneksi ke internet. Kemudian 143 juta dari 260 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi ke internet. Dari yang kecil sampai yang tua semua sekarang sudah bisa menggunakan internet. Kemudian pengguna internet di Indonesia. Dari 143 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi ke internet, 8 jam 51 menit rata-rata orang menghabiskan waktu di internet setiap harinya. Nah, ada yang di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Nah, ini kalau di rata-rata ini sekitar 8 jam 51 menit. Artinya waktu yang sangat lama dalam jangka waktu satu hari. Kemudian 74% menggunakan Google Search untuk mencari informasi produk. Nah, ini Google Search itu artinya kalau dulu kita misalnya kalau zaman dulu misalnya ingin mencari produk atau ingin mencari sesuatu, baju misalnya. Nah, kita kalau orang zaman dulu bertanya ke ibu, bertanya ke bapak gitu ya, bertanya ke teman. Tapi kalau sekarang bertanya ke siapa? Lebih banyak bertanya kemana? Ke Google Search ya, ke Google. Nah, di situ. Jadi efektivitas Google Search ini sangat ampuh ya untuk memasarkan produk kita. Kemudian 79% menggunakan internet setiap hari. Kemudian 40% membeli barang secara online. Nah, tidak hanya barang berupa pakaian, bahkan sayuran, makanan. Bahkan kalau kita lihat di marketplace, kita cari, misalnya kita mau cari yang sekiranya tidak mungkin dijual di marketplace, ternyata ada. Misalnya kita mau cari, saya pernah cari di situ ikan asin di marketplace, ternyata ada. Dan lain sebagainya itu ada ya. Misalnya cari batok kelapa, itu pun ada. Nah, jadi, karena justru kalau secara online itu, ternyata sekarang malah lebih mudah dan semuanya tersedia seperti itu ya. Kemudian konsumen Indonesia mulai beralih ke digital. Fenomena ini bisa kita lihat di sekitar kita bahwa ruko-ruko banyak yang tutup, pasar-pasar juga tidak seramai dulu gitu ya. Karena orang lebih suka belanja secara online dibandingkan dengan belanja secara offline. Apalagi di era pandemi seperti ini. Jadi kalau kita simpulkan dari fenomena-fenomena ini, dari data-data ini bahwa potensi online untuk UMKM di Indonesia itu sangat bagus ya. Jadi dengan data-data ini kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, kemudian kelebihan go online. Apa sih kelebihan go online?
Yang pertama, ini ada banyak sekali kelebihan, tapi saya ambil 3 ini saja. Pertama, biaya operasional lebih murah. Nah, nggak ada biaya sewa toko atau gudang, kemudian gaji pegawai itu tidak, kita bisa mengurangi gaji pegawai. Mengenai poin pertama, ini saya punya pengalaman, kebetulan saya juga pernah memiliki butik seperti itu, nggih. Kemudian pada akhirnya saya tutup. Kenapa? Karena penjualan 1 bulan di butik itu sama dengan penjualan 1 hari secara online. Padahal kalau di butik saya harus memperkerjakan 2 orang. Sehingga setelah saya hitung-hitung, artinya efektivitas dari penjualan secara offline tadi jauh, ya, lebih rendah dibandingkan dengan penjualan secara online. Oleh karena itu saya tutup butik saya, kemudian saya lebih fokus ke online. Karena ya tadi, karena saya tidak perlu sewa toko, kemudian saya juga bisa meminimalisir gaji pegawai, seperti itu. Karena kalau toko itu yang membeli hanya orang-orang di sekitar situ, ya, di sekitar daerah toko tersebut, tapi kalau secara online itu kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri, seperti itu. Kemudian biaya pemasaran yang fleksibel dan rendah. Nah, sepertinya online gitu ya. Tapi ternyata biaya pemasaran online itu jauh lebih rendah dan justru fleksibel. Misalnya kita mau pasang iklan di Facebook. Kita bisa pasang iklan di Facebook itu sesuai budget, ya. Sesuai budget, mulai dari 15.000 sampai uncountable, artinya sampai nominal yang besar, seperti itu. Jadi fleksibel sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, memulai bisnis dengan cepat dan meminimalisir risiko. Nah, ini jadi kalau zaman dulu seperti itu, nggih. Kalau memulai bisnis kan harus punya barang yang dijual, kemudian harus punya lapak. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan atau kita go online, nah, kita tidak perlu, ya, kita tidak harus punya barang dulu, bahkan apalagi kita punya lapak dulu. Ini contoh misalnya yang jualan saya yang ketiga, yaitu Main Bareng Gantari. Di Main Bareng Gantari, di situ saya menjual buku anak dan mainan anak, seperti itu. Kenapa saya berani memulai bisnis tersebut? Ya, karena saya melihat fenomena di era pandemi ini bahwa anak-anak itu tidak masuk sekolah. Nah, ketika anak-anak nggak masuk sekolah, dia banyak aktivitas di rumah, mereka akan bosan. Yang dicari ibu-ibu apa? Yang dicari ibu-ibu adalah buku edukatif, kemudian mainan-mainan edukatif. Nah, ketika saya memutuskan untuk terjun ke dalam bisnis tersebut atau jualan tersebut, ya, kalau bisnis sepertinya kok besar, jualan tersebut, ya, saya tidak langsung kulakan, artinya saya tidak langsung punya barang, tapi saya bisa menjual. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bermitra dengan distributor. Artinya di situ saya men-share gambarnya, kemudian saya posting produk-produknya dengan sebelumnya branding, ya, dengan sebelumnya branding saya buat logo dulu, kemudian saya di situ personal branding misalnya saya dengan men-share di situ, karena kebetulan saya punya anak kecil, ya, jadi saya men-share aktivitas anak saya yang sedang bermain dengan mainan edukatif atau bermain dengan buku-buku edukatif. Jadi di situ saya tetap bisa jualan meskipun saya sudah bisa memulai jualan meskipun saya belum memiliki barangnya, apalagi saya memiliki toko, seperti itu. Nah, berbeda dengan bisnis offline. Saya harus punya buku, saya harus punya lapak untuk bisa menjual. Jadi kelebihan go online itu seperti itu, nggih. Jadi kita bisa memulai bisnis tanpa harus punya barang, tanpa harus ada lapak, kita bisa memulai bisnis secepat mungkin dengan resiko yang minim, ya. Jadi kalau kita sudah punya market, artinya sudah punya modal, baru kita bisa kulaan, seperti itu. Nah, itu kelebihan go online. Kemudian, contoh sukses bisnis yang go online. Nah, ini kalau pecinta tanaman, mungkin ada yang sudah tahu di situ Rimbun Plants Designer. Di sini ini adalah salah satu toko tanaman hits di Semarang. Nah, kebetulan ini teman saya dan juga tetangga saya. Nah,
ini saya melihat secara menemani secara langsung dari proses dari 0 sampai sekarang. Jadi ini namanya Mbak Lia. Mbak Lia itu salah satu lulusan dari Monash University tapi memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan bisnis tanaman. Nah, ini Mbak Lia ini bisnis tanaman itu tidak punya lahan. Rumahnya itu ya sama seperti rumah saya, artinya terasnya itu kecil. Jadi kalau mau naruh tanaman itu ya hanya bisa 1-2 seperti itu. Tapi bisa menjual tanaman sampai per hari itu sampai bisa ratusan seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena beliau memanfaatkan Instagram untuk berbisnis tanaman hias. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana kok bisa menjual tanaman tapi beliau hanya punya sedikit tanaman? Nah, beliau bekerja sama, bermitra dengan penjual tanaman yang tradisional, artinya tidak go online tadi, yang penanam tanaman hias. Kemudian beliau upload, kemudian share di Instagram, kemudian dia lakukan Instagram Ads, Facebook Ads ya. Kemudian sampai sekarang akhirnya dia punya tanaman banyak ya. Kemudian dia juga punya bisa dikatakan punya store yang sederhana, sampai dia sekarang merambah ke plant styling, kemudian aksesoris dan lain sebagainya. Ini saya menemari benar-benar dari 0 dan betul-betul memanfaatkan Instagram untuk berbisnis tanaman ini. Dan ini sampai ditulis di media massa seperti itu ya, karena kesuksesannya. Oke, kemudian go online ya. Go online itu erat kaitannya dengan digital marketing. Nah, apa toh digital marketing? Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding dengan berbagai media, misalnya media sosial, website, blog, atau email. Atau juga digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Jadi kalau kita jualan dengan cara digital marketing, kita tidak perlu menawarkan secara langsung, tapi kita bisa tetap melakukan penjualan atau bisa mendapatkan penjualannya. Itu dengan cara-cara seperti apa? Nanti kita pelajari. Nah, banyak tools dalam digital marketing. Yang pertama ada Google My Business. Ini saya mention satu-satu dulu, saya sebutkan satu-satu dulu, nanti saya paparkan secara detail di next selanjutnya ya. Google Business, Google My Business atau Google Businessku. Ya, kemudian media sosial. Nah, ini ibu-ibu biasa pakai, ada Facebook, ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, dan yang lagi hit sekarang ada TikTok ya. Tuh, kemudian ada marketplace. Nah, di sini yang sering belanja di Shopee 3344 ya, Tokopedia, ada Lazada, Bibli, Bukalapak. Ya. Kemudian ada Google Ads. Kemudian ada website. Nah, itu beberapa tools untuk digital marketing. Nah, yang pertama, Google Businessku atau Google My Business. Apa toh Google Businessku atau Google My Business? Merupakan aplikasi gratis dari Google yang dapat digunakan untuk mengelola keberadaan online bisnis. Online bisnis Anda di Google Search dan Maps. Nah, keuntungannya lebih mudah ditemukan oleh pelanggan Anda di Google Search dan Google Maps, dapat mengelola informasi bisnis agar selalu up to date, dapat memposting artikel atau foto untuk mengupdate mengenai bisnis Anda, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ini icon dari Google My Business. Nanti kalau Bapak Ibu membuka Play Store atau App Store, di sini ada, kemudian mengetik Google My Business atau Google Businessku, akan muncul icon seperti ini ya. Nah, seperti apa toh efektivitas dari Google My Business atau Google Businessku? Nah, sekarang kalau kita amati, seperti tadi yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa sekarang kalau nyari apa-apa itu nggak tanya ke teman, lebih nggak tanya ke tetangga, tapi langsung tanya ke siapa? Langsung tanya ke Mbah Google gitu. Misalnya saya sekarang ada di Tembalang, saya ingin makan bakso. Maka yang saya lakukan adalah saya membuka Google, kemudian saya ketik bakso Tembalang. Di situ, di Google akan muncul list beberapa warung bakso. Contohnya misalnya di sini ada bakso Bomberana, mie ayam, bakso Salatiga, dan di bawah masih ada lagi, tapi yang bisa saya capture cuma 2.
Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok bakso bom beranak ini dia paling atas? Kemudian ada mie ayam dan bakso Salatiga, dan di bawahnya ada lagi. Apakah semua warung bakso akan muncul di sini di Google? Nah, pertanyaannya tentu tidak. Jadi, warung bakso yang bisa masuk atau bisa terlihat di sini listnya ya, muncul di sini adalah warung bakso yang sudah terregistrasi atau terverifikasi di Google Business School. Artinya harus mendaftar dulu ke Google ya, agar toko bakso ya, kalau di sini contohnya toko bakso itu bisa kelihatan di Google seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari go online. Jadi gimana caranya agar pelanggan itu bisa menemukan kita? Salah satunya ya kita harus mendaftarkan ke mana? Ke Google mengenai lokasi kita, mengenai bisnis kita, agar orang bisa menemukan produk kita, toko kita. Karena hal tersebut merupakan merupakan respon dari perilaku konsumen, perilaku masyarakat, yang mana sekarang kalau mencari apa-apa itu langsung ke Google seperti itu. Ya, tips Google Business School. Yang pertama, daftarkan atau klaim bisnis Anda. Kenapa kok di sini daftarkan? Ya, kalau daftarkan berarti di sini kita bisa cek di situ misalnya jualan kita namanya apa? Misalnya di situ jualan kita misalnya padi wangi. Nah, ada nggak di Google? Kalau nggak ada, berarti kita daftarkan. Tapi kalau sudah ada, kenapa bisa sudah ada? Bisa saja di situ sudah dibuat oleh orang lain, misalnya local guide. Di situ kita bisa mengklaim bisnis kita. Kemudian gunakan detail informasi terbaru mengenai bisnis Anda. Jadi nanti ini bisa dipraktekkan di komputer masing-masing atau laptop masing-masing, misalnya cari apa, mau cari bakso kah, mencari sepatu kah, atau apa. Di situ ada detail informasinya mengenai lokasi, nomor HP, jam buka, jam tutup, dan lain sebagainya. Kemudian buat postingan secara rutin mengenai bisnis Anda. Jadi semakin rutin posting di sini, maka orang ketika membuka, oh iya, toko ini rame, toko ini ternyata hits seperti itu. Kemudian terus memperbarui foto bisnis atau produk Anda, dan interaksi dengan pelanggan yang ada di kolom ulasan. Nah, adanya 4 bintang ini itu karena adanya pelanggan yang memberi ulasan. Nah, ini sebaiknya kalau kita ingin agar produk kita optimal secara online dengan menggunakan Google Business School, nah kita balas di situ ulasannya. Oke, kemudian mungkin beberapa teman di sini ada yang memiliki pengalaman bahwa misalnya di suatu toko atau di suatu tempat makan, di situ ada pengumuman bahwa free kupon atau diskon kupon atau kupon misalnya ya, untuk pelanggan yang memberikan 5 stars atau bintang 5 di Google Business atau di di Google mengenai bisnis tersebut. Nah, itu salah satu contoh, karena efektivitas dari Google Business itu luar biasa ya. Karena semakin tinggi bintangnya itu, maka dia akan muncul paling atas. Nah, ini kenapa bintang 4,6 justru lebih bawah di bawah dari 4,1 di sini, karena lokasinya. Karena lokasi bakso bom ini lebih dekat di area saya, berarti seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sosial media, ada Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Nah, ketika kita memutuskan membuat sosial media, nah di situ kita harus mengatur kontennya ya. Jadi kita harus mengatur di situ konten di sosial media agar terlihat profesional. Nah, di sini contoh sosial media yang saya gunakan, salah satunya adalah di sini WhatsApp Business. Jadi di situ ada keterangannya kita menjual apa, jam bukanya berapa, jam tutupnya jam berapa, hari apa saja, seperti itu. Kemudian ini contoh dari Instagram Gritatif ID. Jadi ada di situ deskripsinya, nanti di bawah ada postingan-postingan yang kalau dilihat itu postingannya seragam. Artinya di situ tidak sembarangan posting. Jadi fotonya itu betul-betul yang tidak blur, kemudian di situ ada temanya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada TikTok. Nah, kalau saya sendiri belum
baru mau mulai ya TikTok. Nah, intinya kalau kita menggunakan sosial media, di sini kita harus mengelola kontennya ya, mengelola kontennya. Kemudian keuntungan menggunakan media sosial, yang pertama, membantu keberadaan bisnis Anda secara online, meningkatkan visibilitas brand atau merek, kemudian berinteraksi dengan calon pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui konten, sarana pelayanan dan feedback pelanggan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan kita harus menggunakan Facebook, kapan kita harus menggunakan WhatsApp, atau kapan kita harus menggunakan Instagram atau TikTok. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan semuanya itu lebih bagus, ya. Tapi seringkali itu kita memiliki keterbatasan biaya, dana seperti itu nih, karena mengurus media sosial itu ternyata membutuhkan biaya dan dana. Makanya ada jasa untuk pengelolaan media sosial seperti itu. Nah, untuk memilih media sosial mana yang sesuai dengan bisnis kita harus sesuaikan dengan target market kita. Misalnya, target market kita itu remaja atau yang berkisar umur katakanlah 17 sampai 20 tahun atau 17 sampai atau anak kuliahan ya. Anak kuliahan misalnya umur 17 sampai 22 tahun. Misalnya kita mau menjual jilbab yang target pasarnya itu 17 sampai 21 tahun. Nah, cocoknya kita beriklan di mana? Apakah kita di Facebook, di WhatsApp kah, di Instagram kah, atau di TikTok kah? Nah, pertanyaannya adalah, mahasiswa umur 17 sampai 21 tahun itu lebih banyak menggunakan media sosial mana? Nah, misalnya kalau saya lihat lebih banyak menggunakan media sosial Instagram. Sehingga yang saya optimalkan adalah beriklan di Instagram misalnya. Terus kemudian kalau misalnya target marketnya adalah ibu-ibu yang usianya katakanlah 35 tahun ke atas. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu usia 35 tahun ke atas lebih banyak menggunakan media sosial mana? Apakah TikTok kah, Facebook kah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu cenderung lebih banyak menggunakan Facebook ya. Nah, jadi kalau misalnya target market kita kisaran umur tadi 35 tahun ke atas, maka kita lebih optimalkan ke Facebook. Seperti itu ya. Kemudian gimana atau bagaimana caranya agar berkembang di media sosial? Ini ada banyak sekali cara, tapi hanya hanya beberapa yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, buat konten yang menarik dan bermanfaat untuk pengikut atau follower Anda. Misalnya membantu mengatasi masalah mereka dengan produk Anda. Nah, ini Belanjan ini kebetulan juga teman saya dan alumni Polines. Belanjan ini ceritanya ini adalah menjual sayur secara online. Jadi menjual sembako secara online. Jadi kita bisa pesan sayur-sayuran, telur dan lain sebagainya lewat Belanjan ini. Nah, ini di sini dikatakan menarik dan bermanfaat. Nah, di era pandemi orang cenderung enggan untuk keluar nih, termasuk di situ berbelanja. Nah, Belanjan ini berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya bermanfaat ya, bermanfaat untuk followersnya. Nah, di sini Belanjan juga mendukung kamu bisa belanja dengan mudah. Caranya cukup sediakan kantong belanja Anda di depan pintu rumah, kemudian bayar, bisa cashless setelah terima barang. Artinya praktis kan? Artinya nggak perlu keluar rumah, tapi langsung bisa belanja. Cukup sediakan kantong aja, dicentelin di depan rumah, nanti belanjaan yang dipesan akan diletakkan di situ dan pembayarannya bisa via transfer. Nah, artinya di sini Belanjan menginformasikan bahwa dirinya bermanfaat, akan bermanfaat untuk followersnya atau bermanfaat untuk konsumennya seperti itu. Jadi konten-konten seperti inilah yang bagus ya, dapat mengembangkan bisnis kita di media sosial. Kemudian follow audiens target Anda dan berinteraksi dengan mereka. Sering sekali yang tanya ke saya bagaimana cara meningkatkan followers gitu ya. Nah, misalnya di sini contoh, saya misalnya jual jilbab. Nah, artinya kalau saya jual jilbab berarti saya harus mempromosikan atau menawarkan jualan saya atau menginformasikan jualan saya itu ke orang-orang yang memakai jilbab seperti itu ya. Memakai jilbab. Nah, gimana caranya saya menemukan perkumpulan orang-orang yang memakai jilbab? Nah, di situ banyak sekali. Contohnya adalah di situ ada akun yang namanya Kartun Muslimah. Di sini adalah
perkumpulan orang-orang yang kalau seperti ini intinya mayoritas adalah mereka berjilbab. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya ingin menawarkan produk saya ya ke followers-followersnya Kartun Muslimah. Begitu juga dengan dunia jilbab. Saya tawarkan ke followers-followers dari dunia jilbab. Nah, gimana cara saya menawarkan? Nah, menawarkannya menawarkannya tidak seperti kita offline ya. Saya jual ini, harganya segini, enggak ya. Jadi kita menggunakan soft marketing ya. Caranya kita follow ya, followersnya kita follow, kemudian statusnya kita like ya. Kemudian kalau misalnya dia update status boleh sekali-sekali kita komen seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi follow audience target. Nah, begitu juga kalau misalnya kita jual makanan ya, berarti kita harus pikirkan akun mana yang kira-kira di situ perkumpulan orang-orang pecinta makanan atau kuliner Semarang misalnya, seperti itu. Kemudian bermitra dengan influencer, artis Instagram, public figure. Contohnya di sini misalnya jual masker ya, bisa endorse berbayar maupun tidak ya. Misalnya contohnya di sini ke Dr. Tirta ya. Kemudian di sini saya misalnya jual jilbab, ini saya endorse ke Anissa Rahma ya, Anissa Cherrybelle misalnya. Yang mana followersnya itu ya karakternya itu ya ini kesukaannya seperti Anissa, yang mana memakai jilbab seperti ini, memakai jilbab syar'i misalnya. Nah, jadi ketika kita memilih public figure, kita harus sesuaikan dengan karakteristik produk kita. Ada lagi misalnya Instagram, selebgram yang memakai jilbabnya hanya dengan minimalis, katakanlah di selempang, tidak seperti ini. Sedangkan saya jualnya jilbab seperti ini, artinya hal seperti itu tidak cocok ya, karena produk kita tidak sesuai dengan karakteristik dari selebgram tersebut. Karena biasanya ya, kalau selebgramnya seperti itu, maka followersnya seperti itu. Memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Nah, kemudian kita bisa melakukan paid promote ya, dengan pengikut sesuai target market. Ya, misalnya kita bisnis makanan, maka bisa paid promote. Paid promote itu artinya promosi berbayar. Nah, kita bisa di situ ada kuliner Semarang. Nah, kita bisa promosi berbayar di kuliner Semarang agar kuliner Semarang mau atau memposting jualan kita, sehingga followers kuliner Semarang ini tahu, oh ternyata ada produk makanan ini, seperti itu ya. Seperti ini contohnya. Jadi ketika kita paid promote pun kita juga harus melihat akun yang sesuai. Nah, karena yang kita bidik harus sesuai dengan target market dari produk kita. Kemudian ini adalah yang sering dilupakan oleh para penjual online, database ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya praktikkan. MBG itu adalah kode dari customer saya atau customer dari Main Bareng Gantari. Jadi semua pembeli dari Main Bareng Gantari, maka saya akan meminta admin saya untuk menjuduli di situ depannya MBG. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya kalau misalnya saya punya produk baru, saya butuh broadcast, saya butuh menginformasikan, ya, jadi tidak salah seperti itu. Atau misalnya di sini di WA, kalau kita tidak menyimpan nomor dari pelanggan, maka pelanggan tidak akan melihat status kita. Padahal kita tahu bahwa waktu orang menggunakan WhatsApp itu dalam satu hari itu sangat durasinya banyak seperti itu nih. Jadi sangat sayang sekali. Jadi fungsinya itu adalah satu tadi agar orang bisa melihat status kita, kemudian yang kedua agar orang agar kita bisa menginformasikan atau broadcast kepada pelanggan-pelanggan kita yang memang sesuai ya tadi yang sudah pernah membeli atau bahkan ingin membeli. Jadi semua, baik yang membeli maupun yang belum, pokoknya saya minta admin saya untuk tulis di situ MBG seperti itu ya. Karena kalaupun chat sekarang dan belum membeli, mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi atau kedepannya dia akan beli karena dia sudah chat, itu artinya dia sudah memiliki ketertarikan terhadap produk kita. Nah, ini juga yang ada tulisannya grid, ini berarti dia bukan customernya MBG, tapi dia adalah pelanggan dari Gritatif misalnya, contoh seperti itu. Jadi intinya database itu adalah hal yang sangat penting, harus kita kelola. Bahkan ada lagi kalau yang lebih teliti itu, bahkan teman saya ada yang sampai tulis tanggal lahir, karena kenapa? Karena ulang tahun agar bisa mengucapkan seperti itu ya. Atau bisa memberi diskon
sehingga tumbuh di situ loyalitas. Nah, kemudian dokumentasikan testimoni pelanggan. Ini contohnya, pokoknya setiap testimoni itu di-capture, kemudian di-share di media sosial. Kemudian dokumentasikan aktivitas bisnis Anda. Nah, kalau makanan ya mencucinya bagaimana, memotongnya, seperti itu. Ini contoh punya saya, ini contoh misalnya kalau packing ya, hendak diambil kurir misalnya. Nah, kemudian tips-tips lain misalnya fitur yang dimiliki media sosial dioptimalkan, misalnya kalau di IG Instastory ya pakailah di situ, kemudian hashtag, kalau WhatsApp di situ ada status, broadcast, grup, Facebook ada status, story, Facebook Marketplace, fanpage, pokoknya semua digunakan fiturnya. Kemudian posting produk di waktu prime time. Jadi tidak setiap waktu kita harus posting, kita sebaiknya posting itu di waktu prime time. Waktu prime time itu apa? Jadi waktu di mana orang itu sekiranya membuka HP. Misalnya setelah subuh ya, biasanya orang sering ya buka HP, kemudian setelah makan siang, setelah sholat asar, ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, atau sebelum tidur. Nah, kemudian responsif terhadap pertanyaan atau komentar di sosial media. Jadi jangan sampai ada komentar atau pertanyaan di sosial media yang tidak dijawab. Ya, kemudian kita bisa melakukan iklan berbayar di media sosial. Bisa dengan Instagram Ads atau Facebook Ads. Nah, mengenai praktik Instagram Ads dan Facebook Ads, insya Allah nanti ada buku sakunya sudah dipersiapkan oleh Bu Melang ya. Kemudian marketplace. Ya. Marketplace ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, intinya marketplace itu adalah seperti pasar ya, dia perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Nah, kelebihannya adalah kalau di marketplace bagi pembeli adalah lebih aman karena uang yang dibayarkan kepada pembeli itu tidak akan sampai di tangan pembeli sampai penjual betul-betul mengirim barangnya, seperti itu. Nah, ini tips-tipsnya. Ini saya cepat nih karena waktunya sudah mepet. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, misalnya diinginkan. Ini ada tips berjualan di marketplace. Nah, ini contoh marketplace saya. Intinya adalah kalau di marketplace kita di situ deskripsinya diperjelas, kemudian produknya diupload dengan foto yang meyakinkan, artinya tidak foto blur gitu nggih. Kemudian ulasan itu di-maintain, artinya bagaimana cara memaintainnya ya dengan memberikan pelayanan yang baik. Jadi kirimnya cepat, kemudian barangnya itu tidak reject, dan intinya memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, baik servis maupun produknya. Kemudian website, ini saya sendiri belum punya website, tapi website itu adalah salah satu cara yang cukup ampuh untuk menimbulkan trust ya bagi konsumen, untuk konsumen, karena biasanya yang memiliki website itu adalah bisnis yang sudah besar, seperti yang sudah berhasil di media sosial dan juga berhasil di marketplace, biasanya seperti itu. Kelebihannya kalau website itu bisa diakses 24 jam oleh pembeli. Nah, kalau di online tadi kan ada waktu buka tutupnya, tapi kalau website karena sudah otomatis maka bisa 24 jam. Oke. Itu kemudian bisa dengan ya selanjutnya adalah dengan Google Ads, yaitu dengan SEO dan SEM. SEO itu apa? SEO itu adalah Search Engine Optimization, yaitu proses untuk meningkatkan peringkat pencarian sebuah situs web di halaman hasil pencarian organik dari sebuah mesin pencari. Jadi tidak berbayar, tapi kalau SEM itu dia meningkatkan peringkat pencarian sebuah situs web dengan memasang iklan di mesin pencari. Ini berbayar. Nah, penerapan SEO, nah, bisa dengan Google Business School, karena tidak berbayar, kita bisa mengoptimalkan Google Business School dengan cara memaintain Google Business School tadi, ya, agar kalau misalnya kita ketik di sini misalnya buku anak, nah, toko kita muncul paling atas. Bisa juga dengan Google Search. Nah, saat pelanggan mengetik kata kunci di Google Search, query dari pencarian akan menemukan situs Anda. Nah, caranya adalah kita mengetahui di situ bagaimana mesin pencari bekerja. Nah, mesin pencari bekerja ternyata pertama dari pencarian kata kunci. Bagaimana kata kunci kita bisa muncul paling atas? Ya, misalnya kita dengan membuat artikel-artikel yang relevan dengan buku anak. Nah, misalnya ide weekend, 8 buku anak untuk mengisi akhir pekan. Buku anak balita, dan lain sebagainya. Kemudian pencarian gambar dan Wikipedia. Ini sebenarnya kalau diadakan pelatihan itu nggak cukup sehari ya, tapi karena keterbatasan waktu maka saya harus cepat. Nah, tapi ini tadi SEO ya,
dengan Google Businessku dan Google Search. Kemudian kalau SEM yang berbayar menggunakan ini Google Ads. Ayo. Jadi kalau di sini muncul, kalau kita search misalnya di sini sepatu wanita, kemudian ada website, kemudian sebelahnya ada iklan, itu artinya dia menggunakan Google Ads dalam memasarkan produknya. Nah, di sini berbayar ya. Oke, sebentar. Nah, foto produk adalah hal yang sangat penting dalam digital marketing. Jadi, tidak hanya tadi go online dengan Shopee atau dengan media sosial. Nah, tapi sebelum itu, hal yang paling penting itu adalah, yang lebih penting itu adalah kita punya foto produk yang meyakinkan. Jadi, fotonya tidak blur ya, jadi looks professional, ya, seperti itu. Bagaimana kita menciptakan foto yang terlihat meyakinkan untuk pelanggan. Nah, kita bisa banyak sekali peralatan di sekitar kita yang murah ya, atau yang sudah kita punya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan hanya dengan HP. Nah, kemudian kalau produknya kecil kita bisa beli mini studio box seperti ini. Ini kalau kita beli sekitar 50.000. Jadi di sini ada box, kemudian ada lampunya. Jadi kalau kita foto hasilnya bisa bening. Ya. Kemudian ini kalau saya bisnis fashion. Kalau dulu saya foto itu nyerah, ya lebih nyerah. Jadi saya kirimkan ke foto agensi, kemudian difoto oleh model, kemudian saya dikirimi hasilnya. Tapi kalau sekarang karena omsetnya menurun, jadi saya terasa sekali bahwa biaya foto itu ternyata mahal. Oleh karena itu saya membuat mini studio yang sangat sederhana. Nah, di sini saya menggunakan piranti-piranti seadanya ya. Ini kalau dibeli misalnya ini tanaman kering itu 15.000, kemudian tangganya ini ya kurang lebih 50.000. Kemudian di sini ada softbox. Nah, ini kalau dicolokin ke stop kontak maka akan muncul lampu. Jadi nanti kalau difoto produknya tidak akan blur. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi ini cukup membantu. Jadi kita bisa menghemat dengan budget yang sesuai dengan yang kita miliki. Nah, intinya foto itu penting, seperti itu ya. Intinya jangan takut mencoba, kita nggak perlu pesimis, kita nggak perlu ragu-ragu, kita nggak perlu takut gagal. Meskipun belum pernah mencoba marketing secara online, kita bisa mulai dari yang tidak berbayar, seperti itu, dari yang paling mudah. Intinya kita harus tadi hilangkan mental block kita, intinya kita bisa, seperti itu ya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya semua peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atif atas materi yang sangat menarik yang telah disampaikan terkait dengan digital marketing. Nah, ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi sabar dulu, kita masuk dulu ke pemateri yang selanjutnya sebelum ke sesi tanya-jawab. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Vita Arumsari, SST MSc. Beliau merupakan dosen juga di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Semarang, juga pemilik Winnie Jaya Snack and Bites, bisnis keluarga yang bergerak di bidang kuliner yang telah digeluti selama bertahun-tahun ya Bu, mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Akan sangat menarik nih untuk di-share pengalaman dalam terkait dengan pengemasan produk dan lika-likunya yang akan dibagikan secara langsung oleh Ibu Vita. Kepada Moment. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Baik, terima kasih atas perkenalannya Ibu Dina. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi, sebenarnya saya bukan owner dari Winnie Jaya, tapi kasihan Bu Mila kalau harus mengedit. Jadi sebenarnya saya lebih ke mendampingi orang tua saya untuk membangun bisnis ini dari saya sejak SD. Jadi bisnis ini sudah berdiri lebih dari
2 dekade seperti itu ketika saya SD. Nah, baik, di sini saya akan lebih ke sharing karena saya bukan nggak begitu memahami karena packaging atau pengemasan dari produk orang tua saya juga stagnan karena ada alasan tertentu yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi saya lebih ke berbagi pengalaman atas apa yang saya dengar dari teman-teman saya dan juga saya observasi di lingkungan sekitar saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di sini kita perlu memahami ya pertama kali Bapak Ibu bahwa di sini ada berbagai macam jenis pengemasan. Nah, yang bisa dilihat di diagram ini, yang hijau ini adalah lebih ke fleksibel pengemasan yang fleksibel. Karena saya mengamati dari demografi orang-orang yang mendaftar di acara ini itu dari berbagai latar belakang ya, tidak hanya menjual soal makanan, namun juga ada yang menjual bunga kering, kemudian pulsa segala macam. Seperti itu. Nah, kenapa ke packaging atau pengemasan yang fleksibel? Hal ini karena ini nggak rigid atau kaku banget seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa nanti 2024 ini pengemasan yang fleksibel akan naik pertumbuhannya 43,8%. Sedangkan untuk pengemasan yang kedua itu diduduki oleh kertas dan board atau tahu ya Bapak Ibu kertas yang tebal itu semacam kardus seperti itu. Jadi dua hal ini akan mendominasi ke depannya dan juga tentunya lebih ke ramah lingkungan. Ini mengenai jenis-jenis pengemasan. Lalu selanjutnya, sudah sempat disinggung oleh Ibu Atif sebelumnya, di sini kita akan berbicara di slide ini ada yang namanya perkembangan dari cara orang-orang berbelanja. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Atif bahwa orang-orang sekarang lebih ke berbelanja secara online. Mereka nggak lantas datang langsung, mungkin ada beberapa yang masih datang langsung ke tokonya, namun ada juga yang mau survei dulu via online ya, apakah bagus nggak ya, yang bagus di toko mana, seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang itu ketika memutuskan itu nggak harus mereka tuh memegang atau merasakan produk itu langsung. Mereka itu lebih ke melihat dulu wujudnya, bagus nggak ya packagingnya atau pengemasannya, bagus, meyakinkan nggak sih tokonya? Nah, itu adalah kesan pertama yang dilihat oleh orang-orang kayak gitu. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan kemasan yang meyakinkan seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa 96% orang mereka cari dulu di internet, kemudian 79% orang di sini mereka melakukan pembelian dengan menggunakan HP. Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki HP yang sudah canggih sehingga itu bisa dimaksimalkan untuk penjualan produknya. Nah, selanjutnya, memang apa fungsi dari pengemasan? Mengapa itu sebegitu pentingnya kayak gitu? Nah, di sini yang penting karena ini merupakan perlindungan. Sama halnya dengan masker. Kita semua saat ini menggunakan masker kemana-mana untuk melindungi kita dari virus. Begitu juga dengan pengemasan produk kita. Itu lebih ke melindungi dari bakteri, kemudian virus. Apalagi di masa-masa era pandemi seperti ini, kita tentunya akan lebih fokus kepada bersih nggak sih barangnya, higienis nggak pengemasannya. Seperti itu. Dan juga seperti yang Bapak Ibu ketahui, tidak semua orang itu akan membeli barang dengan mobil kan. Nah, bisa aja Bapak Ibu juga menggunakan jasa dari ojek online seperti itu. Mereka bisa aja menggunakan mobil, namun tidak sedikit juga yang menggunakan sepeda motor atau menggunakan sepeda biasa. Dan tidak menutup kemungkinan ada perpindahan tangan dari pembeli satu ke pembeli dua dan sebagainya. Dan juga di sini bisa dilihat juga apakah mungkin juga di bawah ini ya Bapak Ibu, orang-orang yang di pasar itu kan nggak senantiasa tercover kayak gitu, tertutupi barangnya. Nah, dengan kita sudah melakukan langkah pertama, kita sudah melindungi barang kita yang akan menghindarkan dari orang-orang sudah kayak ilfil atau bahasa Indonesia tuh kayak udah males, nggak mau beli itu kayak gitu, kotor kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mengantisipasinya dengan penutupan yang pengemasan yang tertutup, itu sudah bisa meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Next, di sini. Nah, dan juga Bapak Ibu, di sini ada dua macam ya customer pastinya. Ada yang beli dalam jumlah besar, ada yang beli dalam jumlah kecil. Bayangkan jika pengemasan itu cuma untuk yang customer yang beli dalam jumlah besar, karena memang lebih untung kan kalau orang beli banyak. Nah, tapi jangan lupa bahwa customer kita juga pastinya kebanyakan retail. Mereka pasti mencoba dulu, beli dulu satu. Oh, saya suka nih sama produk ini, lalu mereka akan lanjut membeli dalam jumlah besar semacam itu. Oleh karena itu, pengemasan yang baik, yang terproteksi, itu sangat penting. Nah, selanjutnya, sebenarnya
ini merupakan kesimpulan bahwa pengemasan produk itu tidak hanya menarik, namun juga harus aman. Nah, di sini amannya gimana? Pertama nih, harus kedap udara. Ini khusus untuk makanan ya. Dan slide ini, kedap udara, kemudian kedap air, menghindari bahan styrofoam, hindari bahan logam, sirkulasi udara pada makanan. Mungkin Bapak Ibu akan merasa, mahal kalau nggak pakai styrofoam segala macam. Tapi kita berpikir jauh ke depannya ya Bapak Ibu. Di sini customer kita ini adalah orang yang saat ini ya, customer yang kita miliki saat ini adalah orang yang merupakan pembeli yang berulang terhadap produk kita. Bayangkan jika ketika dia mengkonsumsi barang kita lalu dia merasa kok aku sakit ya beli barangnya si itu kayak gitu. Udah aku nggak mau beli lagi. Nah, itu yang kita cari Bapak Ibu. Jangan sampai mereka akhirnya merasa bahwa aku ketika mengkonsumsi barangnya Vita kok jadi sakit ya kayak gitu. Jadi kita juga berpikir ke depannya dengan kesehatan yang dimiliki customer kita, itu sebenarnya aset kita gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih, maksudnya saya dan orang tua saya dalam hati berdoa semoga ya Allah semoga ini ya pelanggan si A, si B, si C sehat terus sehingga dia bisa berdagang terus kayak gitu. Karena mereka ada perpanjangan tangan kita seperti itu. Ini kalau makanan. Sedangkan kalau dalam hal barang-barang fisik seperti itu lebih ke supaya mereka tidak tercecer dan tetap terjaga bentuknya kayak gitu. Makanya perlu adanya visualisasi atau ngebayangin dulu. Ini kalau dikemas dengan cara kayak gini, jatuhnya kayak gimana ya? Bakalan peyok nggak sih kalau dikirim nanti pakai jasa-jasa ekspedisi seperti itu. Nah, terus ini adalah pertimbangan mengenai kemasan. Untuk kemasan, pertama ini adalah waktu ya, ini adalah desain. Karena desain ini tuh jangka panjang dan tentunya itu merupakan wajah pertama dari produk kita. Kalau Bapak Ibu memahami itu kalau di bank itu yang jadi CS, jadi teller itu adalah wajah pertama bank. Kita menilai sebuah bank itu bukan dari orang yang kerja di belakangnya, tapi dari orang di depan, mbaknya cantik, aku suka deh nabung di situ. Nah, begitu juga dengan desain. Ketika desainnya itu menarik, kita suka, kita nggak beli barang karena, wah aku suka beli karena itu penjualnya Vita tuh kayak gitu. Orangnya jilbabnya suka pakai pink kayak gitu. Nggak kayak gitu kan Bapak Ibu. Yang berbicara adalah produk kita. Yang pertama adalah desain kita. Seperti itu. Makanya kita harus mengalokasikan waktu untuk melakukan proses desain ini. Nah, selanjutnya soal harga. Harga ini perlu diperhatikan. Ini merupakan harga yang merupakan hal yang penting ya, kayak gitu. Apalagi untuk masa-masa saat ini di mana orang-orang pendapatannya juga mulai berkurang dan mereka juga mulai selektif atau mencari alternatif dari barang-barang yang biasa mereka beli. Nah, harga ini dari pengemasan itu alokasikanlah antara 10% sampai 15%. Karena sebagai contoh nggak mungkin kan kalau kita ini bahan dari makanan kita yang kita jual, bahan produk yang kita jual ini 5.000, tapi kemasannya 10.000, kan nggak sepadan gitu. Dan kalau orang Jawa bilang itu nggak cucuk kayak gitu. Nah, makanya kita harus memastikan kayak gitu. Dan jangan sampai ketika kita pengemasannya itu sangat bagus, lalu orang-orang ngerasa bahwa kemahalan kayak gitu aku nggak mau beli karena ternyata kita jatuhnya mahalnya di pengemasan kan tadi. Orang-orang yang malas beli, dia cuma ngeliat mahal, padahal dia belum merasakan. Jadi kita harus memberikan harga yang sepadan, yang imbang. Jangan sampai ini terlihat terlalu mahal, dan jangan sampai kita juga memberikan harga yang terlalu murah sehingga kita merasa rugi. Seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya salah satu pertimbangan dari usaha keluarga saya. Seperti itu. Kami bertahan di pengemasan yang standar-standar aja. Seperti itu. Display. Nah, display ini tadi yang saya bilang di awal, ini merupakan ngebayangin ketika Bapak Ibu, ketika mau, barang-barang ini mau saya taruh di pouch. Tahu kan Bapak Ibu snack-snack yang itu yang bisa berdiri sendiri kayak gitu. Nah, itu coba dibayang, bagus nggak ya produk aku kalau di situ bakalan jatuh nggak ketika ditaruh, diberdiriin. Dan kalau misalkan nih, saya ini mau ngirim dalam jumlah banyak, makan tempat nggak? Nah, ini berhubungan dengan berat dan dimensinya. Ini ya, yang biru, berat dan dimensinya. Kenapa? Ini akan berdampak ketika Bapak Ibu akan mengirimkan keluar kota. Ini kalau jangkauannya sudah keluar kota. Nah, tapi kalau jangkauan dalam kota mungkin nggak terlalu bermasalah ya, tapi keluar kota itu tadi, karena ibaratnya barang itu kecil, tapi memakan banyak tempat, dia pasti akan juga lebih mahal di pengiriman. Ini perlu diperhatikan juga. Lalu, target produknya.
Nah, maksudnya apa? Di sini menyenggol dari apa yang sudah disampaikan Bu Atif di awal. Kalau target produk ini lebih ke, ini tuh buat siapa sih produknya? Buat anak muda atau buat orang yang sudah usia 50 ke atas? Karena bagi anak muda, estetika, barang-barang yang cantik, tapi nggak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu kalau usia sudah semakin senior ini juga menyukai pengemasan yang cantik kayak gitu. Cuman ini bisa disesuaikan juga dan itu juga mempengaruhi dari harganya. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa anak-anak zaman sekarang mereka itu memiliki tren untuk membagikan ke sosial media apa yang mereka beli. Karena dia merasa, ini barang ini terlihat mahal. Kadang kan ada presi seperti itu kan. Terlihat mahal, oke, aku share biar kelihatan kaya. Kayak gitu. Atau mungkin karena itu bisa juga untuk produknya itu untuk diberikan kepada pejabat-pejabat misal. Karena nggak menutup kemungkinan di lingkungan kantor orang-orang juga sering membeli oleh-oleh ataupun bingkisan untuk para petinggi-petingginya, dan itu tentunya harus memiliki pengemasan yang berbeda. Makanya nggak heran kalau ada produk-produk yang memiliki dua macam produk reguler dan produk premium. Dan yang membedakan itu juga selain dari isinya yang lebih berkualitas, juga dari pengemasannya yang memang terlihat lebih mahal. Nanti kita akan bahas itu sedikit nanti. Dan isinya, isi ini apa? Isi ini bukan lebih ke produknya ya, namun dari isi yang tertera di pengemasannya itu. Apa yang penting? Berikut. Pertama, nomor yang bisa dihubungi atau alamat ya, apapun itu. Yang penting orang bisa mudah untuk menjangkaunya. Jangan sampai orang di Papua terus dia pengen beli produk kita, dia nggak ngerti ini belinya di mana, aku seneng nih kayak gitu. Karena bisa aja kan itu oleh-oleh dari orang lain. Nah, itu merupakan wajah kita. Jangan lupa ya, bahwa desain atau kemasan ini adalah wajah kita. Ini adalah yang bilang sendiri ke orang-orang, ini loh produk aku gitu. Terus merek. Mereknya jangan lupa ditulis. Kemudian bahan bakunya jangan lupa, karena kalau diperhatikan sekarang ini trennya orang-orang kan sudah ada yang memang sensitif dengan tepung gluten. Jadi mereka mencari barang-barang yang gluten free. Jadi tepung-tepung yang tidak mengandung gluten. Nah, jika Bapak Ibu memiliki produk ataupun hal-hal tertentu yang memang tidak mengandung hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang tertentu, orang-orang dengan kelemahan tertentu, nah itu bisa ditulis barang produk saya ini, nastar saya ini gluten free. Jadi orang nggak akan ragu beli. Oke, dia bilang gluten free, aku akan beli. Karena orang-orang yang memang alergi gluten, ketika dia makan yang tepung bergluten, dia akan sakit kayak gitu. Jadi itu juga perlu kita pikirkan. Mungkin ada pangsa pasar yang sebenarnya kita bisa raih, tapi kita nggak ngeh seperti itu. Makanya informasi perlu sejelas mungkin. Lalu nomor PIRT itu juga ada, jika ada. Tanggal pembuatan ini untuk mengantisipasi jika ternyata kita lupa apa? Lupa ini udah berapa hari ya? Orang-orang kan suka lupa tuh beli barang ada tulisannya kadaluarsa 5 hari misal. Seperti itu. Nah, terus ditulis aja sih tanggal pembuatan kapan, tanggal kadaluarsa kapan, sehingga orang bisa ngeh kapan ini harus segera dikonsumsi. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh pengemasan. Di sini ada yang berbentuk kotak, kemudian standing pouch, atau itu standing yang berdiri yang tadi saya bilang kan dibayangin dulu tuh, seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan tas-tas seperti ini. Nah, ini kan kemasan dasar ini masih belum matang ini sebenarnya, ini masih semi matang, masih setengah matang ini. Nah, ini kalau untuk orang-orang jual bunga. Nah, tadi ya, orang-orang ini, katakanlah ya, orang itu menjual bunga dengan kualitas baik. Tapi kalau nggak dikemas dengan cara yang unik, atau cara mudah bawanya, ini kan gampang nih bawanya ya Bapak Ibu. Tinggal ditenteng, kita nggak terlalu ribet, ngebawanya nggak susah gitu. Bisa dibayangin kan ketika kita langsung pegang tangkai bunganya, atau ketika kita pegang tasnya sambil pegang yang lain, ini jelas lebih mudah. Dan orang-orang akan merasakan pengalaman membeli yang senang. Jadi jangan dilupakan mengenai user experience. Ini merupakan salah satu ilmu dalam marketing Bapak Ibu. Orang itu membeli terkadang bukan karena barangnya itu enak, tapi dia ngerasa, oh saya mau beli itu karena saya dilayani banget, orangnya ramah kayak gitu. Terus bumbunya banyak kayak gitu, atau mungkin packagingnya bagus sehingga cocok kalau dijadikan oleh-oleh. Jadi ini yang kita sebut pengalaman. Kita menciptakan atau memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pembeli atau calon pembeli kita. Sehingga dia beli itu nggak cuma sekali, tapi dia bisa beli beli terus seperti itu. Next, selanjutnya. Nah ini kalau bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk dikemas itu tidak lantas kita akan menyandarkan diri ke alat-alat ini ya.
Ini kalau vakum. Ini alat vakum ini vakum udara, ini rata-rata itu 7 hari ketahanannya. 7 hari untuk bisa dimasak nantinya perjalanan jauh. Sedangkan ini kalau vakum yang biasa aja. Ini pun beragam Bapak Ibu. Ada yang dari harga murah, ini ratusan ribu aja ini harganya. 100 sampai 200, nggak nyampe 200 ribu. Bahkan ada yang sampai jenis mahal, 3 juta ke atas. Dulu orang tua saya pakai dari lilin doang. Dari waktu saya SD itu pakai lilin. Oh, kalau bahasa Jawa tuh uplek, ya gitu deh. Nah, lalu kami bertahap menggunakan ini. Terus ternyata capek ya, pegel, mencet-mencet terus. Lalu kami beralih ke yang lebih canggih lagi, yang bisa berjalan, sehingga kita nggak perlu mencet sendiri, tinggal masukin, udah bisa nge-seal sendiri. Seperti itu. Next. Nah, packaging yang menarik dan informatif. Ini contohnya. Ini ada brule, nggak tahu itu apakah benar pengucapannya. Jadi diberikan mengenai visualisasi produknya seperti apa. Kalau memang pun nggak ada visualisasi nggak masalah, karena tadi ada juga contoh pengemasan yang memang transparan kan, bisa ngerti dalamnya seperti apa. Dan juga ini mereka memberikan informasi produknya di sini, judulnya, dan di sini dia jelasin nih dilelein, terus di sini ada mengenai sosmednya. Nah, tadi jangan lupa ya, ketika packaging bagus atau pengemasan yang bagus, ini tentunya didukung dengan adanya media pemasaran yang baik. Tadi yang sudah dijelaskan Bu Atif, jangan lupa juga diterapkan, apalagi soal pembuatan akun sosial media. Ini ketika orang tuh simpel aja ya, tinggal tulisin aja nih akunnya di pengemasan ini, orang akan langsung ke situ. Dan jangan lupa untuk mencantumkan segala halnya di situ, dari nomornya, alamatnya, pesannya bagaimana, itu akan sangat membantu. Seperti itu. Nah, ini saya lihat kemarin juga ada yang dari Bu Mela itu memberikan informasi bahwa dia jual pakai besek. Namun belum ada informasinya. Nah, ini perlu disampaikan Bapak Ibu. Dan juga untuk pengemasan yang menarik seperti ini. Sekarang itu kalau saya ngelihatin di sosmed itu, orang-orang yang level-level tinggi tuh kalau ngirim parcel gitu ya, hampers gitu, itu tuh udah kayak gini, sebenarnya mereka tuh membumi tapi level tinggi. Jadi mereka pakai besek, cuman beseknya yang mahalan dikit, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk membuat produk yang premium itu nggak susah. Nih sebentar, akan saya beri contoh lagi. Oh, nanti ya Bapak Ibu, kita ngomong pelabelan dulu. Nah, pelabelan ini ada 3 jenis. Yang ngeprint biasa, ngeprint biasa itu kayak kita pesen ke sebuah toko di sini, kalau di Semarang bisa ke Indo Printing ataupun teman-temannya Indo Printing ya. Di situ kalau print biasa ya udah ada banyak foto, ada banyak stiker dicetak sudah, tapi dipotong sendiri-sendiri. Nah, kalau KISCAT ini itu seperti di gambar ini, dia itu udah banyak di satu lembar, ada banyak, tapi kita bisa dikletekin satu-satu seperti itu. Tapi kita nggak perlu motongin lagi secara manual. Nah, kalau die cut ini udah dipotong. Jadi ibaratnya ini kayak bikin stiker, tapi buat dibagiin ke orang-orang langsung gitu. Tinggal dikasih aja, dibagikan langsung. Gitu. Ini semua nggak mahal Bapak Ibu. Saya juga menggunakannya. Gitu. Nah, gimana kalau udah laris? Masih butuh kemasan atau enggak? Nah, ini semua kembali kepada Bapak Ibu ya. Itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung dengan pengen ekspansi nggak, pengen memperluas nggak sih pasarnya. Kalau emang pengen memperluas, ada nggak ini SDM-nya buat ngebantuin. Jangan sampai ibaratnya urusan domestik di rumah ini jadi kalang kabut karena adanya pesanan banyak, tapi kita nggak bisa memenuhinya karena yaitu tadi kita kan juga butuh istirahat ya kayak gitu. Saya sudah pernah mengalami itu dan orang tua saya juga kadang seperti itu. Begitu. Nah, tergantung. Nah, makanya saya waktu itu juga sempat menggunakan pengemasan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Namun balik lagi ternyata jatuhnya harganya itu mahal dan dengan customer kami yang saat ini mereka itu lebih mengutamakan rasa daripada pengemasan. Dan saya memang saya belum berniat untuk meningkatkan skalanya, maksudnya untuk lebih ke premium atau bagaimana, karena saya tahu kami masih berhalangan dengan cuaca dan juga SDM, sehingga oke, kita cukup aja segini dulu, seperti itu. Yang penting bisa memenuhi pelanggan yang lama-lama, seperti itu. Itu kenapa kami bertahan 20 tahun lebih, seperti itu. Nah, terus di sini, ini contoh nih transformasi pengemasan. Ini kalau nastar dulu kan biasa aja seperti ini. Namun kalau sebenarnya ada juga Bapak Ibu nastar yang bentuknya itu emang kayak nanas. Jadi emang tekniknya agak susah dan dibikin satu-satu kayak gini. Dan ini jelas lebih mahal dengan
dengan pengemasan yang seperti ini cuma soal pengemasan ya. Ini masih soal pengemasan. Belum kalau rasanya emang dia pakai yang premium. Nah, itu akan lebih naik lagi harganya. Seperti itu. Dan di sini nanti materinya akan dibagikan. Di sini ada video informatif yang jelas Bapak Ibu bisa mencarinya juga di YouTube sesuai kebutuhan. Kemudian di sini, ini dulu pertama kalinya saya akhirnya go public. Di kampus saya ada acara Politexpo 2019. Ini kami bentuk seperti ini dengan menggunakan di acara tersebut. Baik, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Mbak Dina. Saya kembalikan kepada Mbak Dina. Terima kasih banyak Ibu Vita Arumsari atas sharingnya yang sangat menarik terkait dengan pengemasan produk makanan ya tadi dan beberapa produk lainnya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya menyapa rekan dosen dari Polines juga, Ibu Yeni. Selamat datang dan selamat bergabung, Bu Yeni. Okay. Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta dan juga Bapak Ibu apabila berkeinginan untuk bertanya secara langsung kami persilahkan. Ini saya mohon izin untuk dapat membacakan beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah masuk. Yang pertama, oh ya, Bapak Ibu, nanti video ini akan di-share juga di YouTube dan untuk materi yang telah disampaikan juga telah di-upload di Google Drive dan linknya akan dibagikan di kolom chat Zoom sehingga Bapak Ibu bisa mengklik untuk mendownload materinya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Yanuar Mahfud. Nah, ini juga dosen di Politeknik Negeri Semarang. Yang pertanyaan yang pertama yaitu tips and trick bagaimana agar follower atau subscribernya bisa banyak. Nah, ini tadi sepertinya sudah sedikit disinggung oleh pemateri pertama yaitu Ibu Atif dan dilanjutkan ke pertanyaan kedua yaitu produk kita itu biasanya bayar berapa. Nah, ini pasti penasaran juga ya. Tadi ada beberapa tips yang disampaikan dari Bu Atif, salah satunya yaitu dengan endorse selebgram. Nah, ini mungkin Ibu Atif bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yanuar terlebih dahulu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dina, terima kasih Pak Yanuar atas pertanyaannya. Baik, tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menaikkan follower atau subscriber gitu ya. Kebetulan ini kalau saya baca tadi Pak Yanuar ini termasuk pembuat konten seperti ya. Content creator ya. Jadi kalau saya yang pertanyaan pertama mawon ya Pak, cara menambah followers ya, karena saya bukan content creator. Nah ini yang saya aplikasikan di bisnis saya, ini saya izin share screen boleh Bu Dina? Boleh Bu Atif, silahkan. Ya, oke. Sudah terlihat Bu? Nah ini salah satu cara yang saya lakukan untuk menambah followers, yaitu dengan membuat giveaway. Nah, giveaway ini, giveaway artinya saya di sini bagi-bagi hadiah. Nah, bagi-bagi hadiah di sini karena produk saya jilbab, maka saya bagi-bagi jilbab. Nah, ketika saya membuat giveaway, artinya di situ ada term and conditions atau syarat-syarat yang mana gimana caranya orang bisa ikut kemudian menang gitu ya. Nah, di situ caranya yang pertama adalah mereka wajib follow IG saya. Kemudian mereka posting foto di IG mereka. Kemudian mereka harus komen dan tag temannya. Nah, ini cara ini adalah salah satu cara yang ampuh untuk menaikkan followers. Kenapa? Karena selain dia follow IG kita, dia juga memposting di akun dia, Instagramnya, ya. Kemudian dia juga tag temannya. Nah, biasanya temannya juga ikut giveaway ini, nah, karena mereka juga ingin mendapatkan hadiah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini saya dengan cara yang tidak berbayar dulu ya, artinya tidak iklan ya. Meskipun giveaway ini saya memberikan hadiah, tapi kan tidak berbayar secara langsung, artinya tidak iklan. Kemudian yang kedua, tadi, jadi saya selalu mengupload testimoni. Jadi
setiap testimoni itu saya upload, kemudian saya tag ke pembeli, ya. Saya pembelinya Pak Yanuar, ya, saya tag ke Pak Yanuar. Nah, biasanya Pak Yanuar itu akan merepost, ya, kemudian teman-temannya akan melihat, kemudian sedikit banyak akan follow saya. Kemudian cara lain yang tentunya lebih efektif atau sekarang ini yang banyak yang cenderung lebih efektif adalah menggunakan ads, ya, advertisement, menggunakan IG ads, ya, menggunakan IG ads. Jadi saya iklankan salah satu produk saya, bisa produk, ya intinya produk saya, kemudian di situ produk yang paling menarik, ya, misalnya di situ produk yang diskon, nah di situ biasanya orang akan follow. Seperti itu Pak Yanuar. Itu salah satu beberapa trik untuk menaikkan follower. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya tadi, misalnya melakukan giveaway, ya, melakukan giveaway, kemudian yang ikut itu kan hanya followers kita. Yang ikut hanya followers kita. Kemudian gimana caranya agar kita bisa mendapatkan dari akun yang followersnya itu banyak. Artinya akun yang followersnya itu banyak, bisa followersnya itu follow akun kita. Nah, caranya tadi, misalnya tadi ada akun yang mana followersnya itu adalah target market saya. Misalnya tadi, nah ini, kartun muslimah atau dunia jilbab. Di sini kebanyakan adalah mereka followersnya itu adalah target market saya. Artinya kesukaan dari followersnya itu ya kurang lebih jilbab dengan kriteria jilbab yang saya jual. Nah, saya di sini bisa melakukan paid promote, ya, artinya promosi berbayar, yang mana promosi berbayar di kartun muslimah, yang promosi berbayarnya itu ada isinya adalah giveaway. Jadi saya giveaway, tapi giveaway-nya itu diposting di kartun muslimah. Jadi di situ yang melihat adalah seluruh followersnya kartun muslimah. Jadi, nah di situ saya pernah dengan cara seperti itu sehari bisa menambah 1.000 followers. Pernah seperti itu. Biasanya bayar berapa tuh Bu? Kalau bayar itu tergantung tergantung di situ popularitas dari akunnya, Pak. Nah, kalau kartun muslimah itu kurang lebih sekitar 180, sekitar 200-an. Kalau dunia jilbab itu sekitar ya kurang lebih sama. Ada juga Pak yang lebih murah, ada yang 25.000, ada yang 50.000. Nah, kita bisa di situ bisa coba beberapa. Kita sesuaikan dengan budget kita. Seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah sudah cukup menjawab Pak Yanuar? Iya, matur. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, biaya endorse itu berapa? Nah, biaya endorse juga kita sesuaikan dengan budget kita. Ada yang sampai gratis, ya, gratis. Misalnya contoh, nah, misalnya kita punya teman yang, karena di sini kan katakanlah influencer itu kan nggak harus artis, ya, artinya dia orang yang berpengaruh, yang mana punya banyak pengikut dan disukai oleh banyak orang gitu ya. Nah, ada juga yang gratis kalau kita sudah kenal, tapi ada juga yang murah, yang mulai dari 100.000 sampai, kalau ini dulu Anissa ini saya endorse itu, saya ingat itu sekitar 5 juta. Jadi dia pakai jilbab saya ngasih jilbab dia posting di akun dia, itu kurang lebih ini seingat saya itu 5 juta ini. Seperti itu. Tapi kita, ya itu, saya berani membayar Anissa 5 juta ini karena produk ini waktu itu akan rilis di bulan Ramadan, yang mana saya saya forecast-kan itu akan terjual banyak seperti itu. Jadi saya berani untuk endorse dengan biaya sekian. Tapi kalau biasanya saya endorse itu ya yang lebih ke banyak selebgram, tapi lebih ke biayanya yang rendah tapi banyak, seperti itu ya. Jadi bisa kita sesuaikan ya Pak Yanuar. Tergantung budget kita, juga tergantung di situ kira-kira momennya itu ketika apa? Ketika Lebaran, sekiranya akan banyak yang membeli, kita bisa di situ menaikkan biaya marketing endorse-nya. Betul nggih? Tersun. Makasih Bu. Nggih. Terima kasih Bu Atif dan Pak Yanuar. Yang untuk pertanyaan pertama sudah terjawab dengan jelas. Selanjutnya ke pertanyaan kedua dari Ibu Wiwi Sundari.
berapa lama kekuatan makanan yang menggunakan vakum? Oke, Ibu Vita, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ibu Vita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dina. Terima kasih pertanyaannya tadi Ibu siapa ya tadi? Wisudati. Oh iya, saya tadi sudah sempat menyinggung di tadi sebelum saya menyinggung tadi karena membaca pertanyaannya Ibu, yaitu 7 hari Bu. Coba kalau Ibu ke Bandung Presto itu rata-rata kalau Ibu ke sana itu 7 hari bertahannya. Begitupun saya yakin dengan yang beredar di masyarakat seperti itu. Tadi udah nyimak Mbaknya juga. Kalau dia bakteri berarti sudah berbahaya ya Mbak? Takutnya khawatirnya bakteri masuk ya? Oh, kalau di vakum insya Allah bakteri nggak masuk. Jadi sebenarnya lebih ke kebutuhan sih Bu. Kalau memang itu untuk langsung dikonsumsi, nggak perlu untuk di vakum. Di vakum itu kan hanya karena jika memang untuk perjalanan jauh seperti itu. Mungkin orang dari Semarang dia ke Sulawesi itu katakanlah sampai Sulawesi, ternyata dia masih harus naik bus, naik kapal 2 hari total perjalanannya. Nah itu kan akan lebih aman jika di vakum. Takutnya sudah basi, jadi sayang sudah beli jauh-jauh tapi nggak bisa dikonsumsi. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bu Vita, Bu Wiwi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang Wahyuni. Ibu Endang bertanya, bagaimana cara membuat web gratis? Saya pernah buat tapi tidak bisa tuntas. Mohon pencerahannya. Monggo saya persilahkan pada Ibu Atif untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Endang. Baik, terima kasih Bu Dina dan Bu Endang atas pertanyaannya. Ini jujur saya sendiri belum punya website ya, tapi saya pernah bertanya kepada ahli-ahli IT, salah satunya di sini ada Bu Imo gitu, Bu Prima, maaf ya saya malam ini Bu Prima. Jadi kalau kita bicara website itu artinya tujuan kita membuat website itu apa? Kalau misalnya kita tujuan membuat website itu hanya untuk branding awareness, artinya kita hanya untuk menimbulkan kesadaran merek kita, artinya di situ tidak ada proses transaksi, kita bisa menggunakan WordPress atau Blogspot. Di situ gratis ya. Jadi WordPress atau Blogspot itu gratis. Jadi kita bisa posting jualan kita, posting tips-tips yang berkaitan dengan jualan kita. Misalnya kalau saya misalnya jilbab, cara merawat jilbab agar tidak mudah rusak misalnya. Nah, di situ kita bisa pakai WordPress ataupun Blogspot. Tapi di situ kalau kita pakai WordPress atau Blogspot tidak bisa melakukan transaksi. Ya, jadi tidak bisa dikatakan e-commerce karena tidak bisa melakukan transaksi. Artinya hanya untuk tadi branding awareness tadi. Tapi kalau kita mau membuat website yang bisa digunakan untuk proses transaksi, artinya di situ ada kita bisa beli produk atau konsumen kita bisa membeli produk kita lewat website yang kita miliki, maka ada di situ di sini tadi jadi membuat web itu bisa pakai content management system atau CMS seperti PretaShop atau Joomla, itu ada yang versi gratis. Template-nya bagus-bagus ya. Kemudian ini fiturnya bisa upload produk juga, kemudian detail barang, kemudian metode pengiriman dan juga pembayaran. Jadi pembeli bisa melakukan pembelian atau check out lewat website tersebut. Tapi di sini harus hosting domain untuk mengaktifkan webnya. Artinya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk hosting membeli rumah tadi ya, domain untuk mengaktifkan webnya. Jadi kalau hosting yang bagus sebaiknya berbayar untuk langganan karena ada maintenance host tadi. Jadi tarif host itu berbeda-beda tergantung penyedia jasa dan kecepatan aksesnya. Jadi kalau yang ditanya Ibu tadi yang gratis itu untuk personal, untuk brand awareness tadi, atau untuk kesadaran merek tadi ya, bisa dengan WordPress atau Blogspot. Tapi kalau yang tujuannya untuk sampai transaksi, kalau saya sendiri belum ke situ nggih. Karena saya media sosial saja belum optimal gitu ya. Jadi bisa pakai tadi Joomla atau PretaShop. Ngoten Bu, matur suwun. Terima kasih Ibu Atif, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Wahyuni. Nggih, Bu. Oke.
Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur Ana. Bagaimana awal pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk untuk tongkol presto saya? Karena setelah dapat izin edar, saya mau memulai memasarkan keluar yang lebih luas. Mohon petunjuknya. Ini mungkin dari kedua narasumber bisa membagikan tipsnya, bisa dari Ibu Atif, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Vita. Monggo Bu Atif. Baik, terima kasih Bu Dina dan Ibu penanya, Ibu Nur Ana. Jadi bagaimana tadi ingin memasarkan produk tongkol presto. Nah, jadi seperti yang saya paparkan tadi, bisa dimulai yang pertama adalah dengan membuat Google Business School, ya. Dengan membuat Google Business School, jadi nanti ketika orang search tongkol presto akan muncul produk Ibu seperti itu, gitu. Jadi karena kan atau menggunakan keyword yang lebih umum, misalnya ikan presto, misalnya dalam kurung misalnya branding presto. Jadi bisa yang pertama dengan membuat Google Business School. Atau kalau membuat Google Business School belum berhasil karena membuat Google Business School itu membutuhkan proses. Ya, sebenarnya tadi saya mau demokan tapi waktunya tidak cukup. Tapi di sini ada modulnya plus ada video yang sudah saya siapkan, nanti bisa diminta di Bu Mela. Nah, intinya kalau membuat Google Business School ada proses verifikasi yang mana nanti dikirim dari Google lewat pos salah satunya, nanti ada kode yang harus kita masukkan, jadi tidak langsung bisa kita aktifkan, bisa gunakan, bisa hidup saat itu juga, terverifikasi saat kita membuat langsung nggak bisa, jadi ada waktunya. Nah, jadi kita bisa memulai dengan yang pertama, Ibu memfoto tongkol presto Ibu. Jadi tongkol presto tadi dikemas ya sebagus mungkin, kemudian difoto ya, kemudian diposting di media sosial. Nah, media sosial yang Ibu paling mudah gunakan apa? Misalnya di situ Facebook. Nah, bisa di situ dimulai dengan posting di situ. Jadi bisa dimulai dengan tadi Bu, membuat foto yang menarik ya, agar bandengnya terlihat lezat, terlihat delicious, itu seperti apa fotonya, kemudian nanti diposting di Instagram, diposting di Facebook. Seperti itu. Nanti kemudian selain itu, tapi intinya yang utama adalah foto dulu. Jadi seenak apapun tadi tongkol presto milik Ibu tadi ya, tapi kalau fotonya itu tidak meyakinkan, maka orang itu tidak akan tidak akan tergugah seleranya. Jadi foto itu adalah seperti kalau kita mau perang itu ya seperti senjata utamanya, seperti itu. Nanti baru bisa kita posting di Instagram, di Facebook, atau di WA status, seperti itu. Ngaten nggih, Bu. Tersuwun. Terima kasih Bu Atif. Ibu Vita, apakah ada tambahan lagi yang ingin diberikan? Kalau saya, sebenarnya ini dari cerita ibu saya, bukan saya. Jadi setiap ada kompetitor seperti itu, ibu saya melihat karakteristik dari produk kompetitor. Emang seberapa banyak sih produknya si A? Kok pelanggan aku ini ganti produkku dengan produk si A kayak gitu. Dilihat, dipelajari ibu saya, oh kayak gini. Terus emang rasanya gimana? Dia rasanya kurang lezat atau gimana? Nah itu ditambahin lagi. Jadi ibu saya main ke bumbu, main ke kuantitas seperti itu. Walaupun sebagai gantinya kita akan lebih ke mengurangi keuntungan kita. Tapi ya itu seni dari berjualan seperti itu. Begitu Ibu, semoga membantu. Terima kasih Ibu Vita. Semoga jawaban dari kedua narasumber kita pagi ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Ana. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ibu Nur Ana, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Mohon maaf Ibu Nur Ana, mikrofonnya masih mati.
Enggak bisa. Oke, sampun Ibu. Enggak bisa ya ini. Sudah, Bu. Bisa Bu, Sudah, terdengar. ya. Sudah gitu aja Bu, saya ini kan saya awal pemasaran untuk edar, jadi saya masih bimbang gitu loh. Ini saya mau kemana, tujuan saya mau kemana, pemasaran saya mau kemana gitu. Saya kan pengen memasarkan yang lebih luas, maksud saya gitu. Oke. Cukup jawabannya Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu Dina, saya izin. Cukup Bu, matur nuwun sangat jawabipun. Oke. Ini ada tambahan lagi Bu dari Bu Vita. Monggo Bu Vita. Oh ya, tadi Bu, saya izin menambahkan Bu Nur Ana. Tadi produknya bandeng ya Bu, bisa dicoba dengan menggunakan vakum tadi untuk pengemasannya. Karena kalau vakum tadi kan lebih lama tahannya, sehingga untuk keluar kota juga lebih aman gitu, lebih lega. Oh, aman produk aku 7 hari bertahan, seperti itu Ibu. Bisa dipraktikkan seperti itu. Ya Ibu, selama ini saya juga pakai vakum sama frozen. Kalau untuk keluar kota vakum saya. Oh, berarti sudah bagus Bu sebenarnya. Harusnya Bu Ana nih yang sharing. Matur nuwun. Terima kasih Bu Vita dan Bu Ana. Pertanyaan terakhir dari Ibu Siti Nurbaidah. Adakah strategi untuk menghadapi persaingan yang tidak sehat? Misalnya produk kita sama, tapi ada yang jual lebih murah. Terima kasih. Ini mungkin pertama dari Bu Vita ya, tadi sempat menyinggung terkait dengan persaingan, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Nurbaidah. Monggo Ibu Vita. Baik, terima kasih Bu Dina. Iya Ibu Siti Nurbaidah, sebenarnya ini tambahan ya dari yang sudah saya sampaikan untuk Ibu Nur Ana sebelumnya. Nah, untuk persaingan tidak sehat karena ada yang lebih murah, nah itu Bu, kita nggak bisa menghindari persaingan tersebut. Jelas kita nggak mungkin sebagai satu-satunya orang yang berjualan dengan harga seperti itu dengan kualitas yang sama. Yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan pengorbanan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita berkorban soal bumbunya mungkin ditambah atau kuantitasnya ditambah. Jadi kita pelajari lagi kompetitor kita itu karakteristiknya seperti apa, dia berjualannya itu di mana. Dan jangan lupa Bu, bahwa sebenarnya bumi ini tuh luas, jualan itu nggak cuma di kompleks itu aja kan. Kita bisa aja di tempat lain, dari perantara orang lain seperti itu, sehingga yang bisa dilakukan oleh kita adalah lebih ke memperbaiki kualitas dari produk kita kayak gitu. Selama kualitas itu terjaga, itu pasti orang akan selalu kembali ke kita. Bahkan itu juga terjadi ke pelanggan kami kayak gitu. Ketika produk kami kosong, dia selalu menanyakan mana ini. Apalagi ketika musim sedang hujan seperti ini ya, kami pun tidak serta-merta mengorbankan image dari produk kami di tengah musim hujan ini, karena salah satunya produk utama saya, keluarga saya adalah kerupuk. Ketika musim hujan begini, matahari udah nggak ada, dan itu menjadi tidak maksimal dalam menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Bahkan orang tua saya sudah sampai pada tahap udah dijemur, udah ibaratnya sudah diolah, udah digoreng, itu udah ngerasa udah 2 karung gitu ibaratnya ya, udah 2 karung besar. Ibu saya bilang nggak layak jual ini, udah deh nggak usah dijual, seperti itu. Ibu saya nanti sampai ada momen yang tepat untuk kembali memproduksi, sehingga yang dijaga adalah kualitas dan hubungan dengan pelanggan yang baik kayak gitu. Ibaratnya salah satunya juga Bu, ini ya Bu, saya sharing dari cerita-cerita ibu saya. Ibu saya berjualan sudah lama dan banyak sekali pelanggan yang memang sudah bertahun-tahun bersama ibu saya. Dan ibu saya tuh berjualan tuh nggak cuma sekedar penjual dan pembeli, tapi sudah seperti keluarga. Tiap datang kayak diajakin main sama cucunya si penjual, atau kemudian ketika sakit juga dikasih kabar. Ibu saya ketika sakit, ya Allah, Ibu Wit lagi sakit ya, gitu, ikut prihatin. Atau juga ketika mereka lagi mantu, ibu saya diajakin untuk sowan ke besannya. Jadi karena hubungan yang dekat seperti itu, ketika ada kompetitor pun mereka yang lebih enak mungkin ya, orang itu pasti nggak mau ganti. Ada satu pelanggan ibu saya, nggak mau seenak apapun dia, mau semurah apapun dia, saya nggak mau, pokoknya saya mau produknya ibu, seperti itu. Sehingga itu tadi Bu yang saya ucapkan, customer experience, pengalaman, gimana sih mereka ketika bareng kita tuh nyaman nggak kayak gitu. Jadi nyaman tuh nggak cuma soal perasaan seperti gimana gitu, tapi lebih ke jual beli juga perlu perasaan gitu, membuat nyaman, customer experience yang baik.
Ya, begitu Ibu Dina, Ibu Nurbaidah semoga membantu, atau mungkin ada yang mau disampaikan sekarang Ibu? Selama ini juga saya sudah kayak gitu, jadi nganggap kayak agennya ya kayak saudara, jadi emang udah dari kerjaan itu, dari hubungan keluarga. Jadi kalau ada kompetitor walaupun harga lebih murah, lebih ini, alhamdulillah masih ke kita. Terima kasih Bu. Bu, semoga membantu dan mungkin lebih meningkatkan ya. Ternyata Bu Nurbaidah sudah mengaplikasikannya. Silakan mungkin Bu Ati mau menambahkan. Ya, saya izin menambahi Bu Siti Nurbaidah. Ya, tadi Bu Vita bagus sekali sharingnya ya, saya jadi terinspirasi. Jadi betul sekali, jadi kalau jadi tidak hanya fokus pada, yang pertama kita lakukan jelas ya, kualitasnya harus kita terus perbaiki, ya, kualitas produk kita. Kemudian yang kedua, service atau layanan. Layanan itu cara kita melayani pelanggan kita. Mulai dari pertama dia menyapa kita, sampai closing, sampai dia menggunakan, sampai ketika purna dia membeli, artinya seperti itu. Jadi karena saya di bidang online ya, jadi saya mencontohkannya online. Jadi yang melayani konsumen saya itu adalah admin. Jadi gimana caranya agar admin saya itu mampu melayani dengan baik. Nah, di situ saya membuat suatu SOP, standar operasional. Jadi ketika ada orang ngechat, Assalamualaikum, itu ada standarnya. Bagaimana cara admin saya itu membalas agar orang tersebut kemudian ingin membeli, kemudian setelah membeli ingin membeli lagi. Nah, di situ saya mendapatkan hasilnya. Jadi mendapatkan hasilnya bahwa admin saya itu namanya Mbak Kirana. Dulu itu bekerja di saya, sekarang sudah keluar. Karena ikut suaminya. Saya punya admin baru. Orang itu, ya para pembeli itu mencari Mbak Kirana. Kenapa? Karena layanannya bagus. Karena Mbak Kirana sopan, Mbak Kirana sabar. Nah, di situ. Jadi selain kualitas produk juga pelayanannya, ya, pelayanan dari sisi tadi, mulai dari pembeli itu mengucap salam, bertanya produk kita, sampai pada pertanyaan-pertanyaan bahkan setelah produk itu dipakai, seperti itu. Jadi servis ya, layanan. Kemudian tadi hubungan baik. Betul sekali. Jadi saya juga sama, kalau pelanggan yang sering membeli produk saya, misalnya anaknya lahir, saya akan berikan misalnya kado seperti itu, ya sama juga seperti itu. Kemudian yang mengikat ya, yang cenderung mengikat. Di situ di bisnis saya punya reward ya, reward. Mulai dari yang membeli, jadi saya akumulasikan selama 1 bulan, mulai yang membeli dari 500.000 sampai 5 juta. 500.000 akan mendapatkan reward cashback, voucher belanja 10.000 sampai 5 juta. Kalau membeli lebih dari 5 juta, maka akan mendapatkan logam mulia sebesar 0,1 gram. Sepertinya sih logam mulia, tapi beratnya hanya 0,1 gram. 0,1 gram itu kalau dirupiahkan sekitar 100.000. Nah, di situ. Jadi saya membuat tadi program reward, Bu. Program reward. Jadi meskipun yang lain itu mau murah segimana, jadi orang itu salah satunya akan tertarik dengan produk saya, karena kalau membeli produk saya dia akan tadi seperti nyeleni, dia mendapatkan reward tadi, seperti itu. Meskipun nominalnya nggak banyak ya, mulai dari 10.000, kemudian 120.000 dan seterusnya. Ngoten, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati, Bu Vita. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Nurbaidah. Baik, sudah selesai semua pertanyaannya. Bapak Ibu, mengingat waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung mungkin nanti bisa menghubungi panitia. Sebelum door prize, karena sudah kami sampaikan di awal ya Bu dari flyernya bahwa kami akan ada door prize untuk acara pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan untuk Bapak Ibu hadirin berkenan untuk mengisi form evaluasi kegiatan pada pagi hari ini yang telah
dibagikan linknya oleh Ibu Mela atau panitia di kolom chat. Monggo Bapak Ibu berkenan untuk dapat mengisi evaluasi kegiatan PKM pada pagi hari ini, agar kami ke depannya dapat lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kegiatan serupa. Bapak Ibu, untuk informasi, setelah pengisian evaluasi dan juga absensi, saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang telah hadir, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia. Nanti sertifikat akan dikirimkan langsung ke email yang Bapak Ibu isikan di form absensi kehadiran. Bapak Ibu dimohon untuk mengecek kembali, jangan sampai salah menuliskan nama maupun nomor teleponnya. Kemudian untuk bahan pelatihan, materi pada pagi hari ini nanti akan kami upload juga di YouTube. Selain itu untuk buku dan juga file PowerPoint sudah kami upload juga di file Google Drive yang linknya sudah diupload oleh rekan panitia. Nanti Bapak Ibu bisa download materi-materinya untuk dipelajari kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami lanjutkan ke acara door prize. Seperti saya di awal tadi yang telah saya sampaikan, door prize akan diberikan kepada penanya yang pertanyaannya menarik. Nah, ini kebetulan kelima-lima pertanyaannya menarik semua nih, sehingga panitia memutuskan untuk memberikan door prize kepada kelima penanya. Jadi mohon untuk kelima penanya, yaitu dari Pak Yanuar, Ibu Wiwi, Ibu Endang, Ibu Nur Ana, juga Ibu Siti Nurbaidah untuk dapat menghubungi panitia setelah acara ini untuk mendapatkan door prize, yaitu pulsa sebesar Rp50.000 untuk masing-masing penanya. Nanti akan diberikan oleh panitia. Jadi jangan lupa ya untuk diklaim dan dimintakan ke panitia. Yang bisa dihubungi yaitu Ibu Mela dan Ibu Rola, sesuai yang di poster, bisa menghubungi beliau berdua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Serangkaian acaranya telah kami lalui bersama. Kemudian saya rasa waktu sudah menunjukkan pukul 12. Maka dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, maka berakhirlah webinar PKM pemanfaatan media digital online dalam rangka meningkatkan produk UMKM Gema di era pandemi. Sebelum menutup acara ini, saya, Dina Yeni Martia, mewakili seluruh panitia yang bertugas, juga tim PKM Semarang, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mulyantoro, Ibu Ketua UKM Gema, Ibu Dia Herliani Setiawati, Ibu-ibu anggota UMKM Gema, pemateri, serta peserta yang telah berkenan hadir dan antusias membersamai kami semua dalam acara webinar pada pagi hari ini sehingga terselenggara dengan baik dan lancar. Kami juga memohon maaf apabila penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Segera kami tutup acara PKM pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari paparan dan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Atif dan juga Ibu Vita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu, semoga diberikan kesehatan, dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.